persaudaraan, rasa kekeluargaan yang tinggi dan saling memperhatikan satu sama yang lain, kerukunan. Itu yang saya suka sekali. Tapi ya Indonesia bikin saya senang sekarang. Ya, udara yang tidak bersih dan juga terlalu panas. Untuk saya terlalu panas. Mereka bukanlah orang Indonesia tetapi para bule yang sanggup meninggalkan negara mereka hanya semata-mata untuk tinggal di Indonesia. Makanan termurah di Indonesia, makanan terenak di Indonesia dan semua orang kenal. Kerupuk Bonteng. Ini harganya 50 ribu dan ini harganya 1.000. Pakai sambal gini. 127. Makanan terenak di dunia. Terenak di dunia. Kalian harus cobain ini, bonteng, sambal dan kerupuk. Masakin rawon. Ekspresi muka mereka ketika makan rawon. Enak ya. Kakak doyan juga, enak kan? Enaknya sampai merem. Merem tuh apa artinya, guys? Merem. Enak sampai angkat tangan. Enak bikin bergetar. Persaudaraan, rasa kekeluargaan yang tinggi dan saling memperhatikan satu sama yang lain, kerukunan. Itu yang saya suka sekali. Itu sesuatu kekuatan buat negara Indonesia ini. Kata banyak orang kan Indonesia ini kalah gitu loh sama negara-negara barat. Lebih enak tinggal di negara barat katanya. Kenapa kok pilih Indonesia? Saya sudah bisa bahasa Indonesia sebelum kesini ya. Saya belajar dari umur kira-kira 11 tahun dan menjadi guru bahasa Indonesia. Saya sama Pak Hendro sudah dapat S3 di Australia di bidang fisiologi dan akhirnya mengajar ilmu faal di Fakultas Kedokteran di Surabaya dapat pekerjaan. Memang kami datang dengan tujuan mencari pekerjaan. Dapat 3 penawaran pekerjaan pada waktu itu. Dan saya menerima salah satu, yaitu menjadi dosen ilmu faal di Fakultas Kedokteran Universitas Wijaya Kesuma Surabaya. Yeay. Suka dukanya tinggal di Indonesia. Kalau yang saya suka di Indonesia, saya punya pembantu 2 yang sudah bekerja hampir 30 tahun untuk saya, 29 tahun untuk saya. Ya, saya ada perempuan di rumah lain daripada saya dan saya suka. Dukanya apa? Ya, udara yang tidak bersih dan juga terlalu panas. Untuk saya terlalu panas. Sukanya keramah tamahan masyarakat di Indonesia. Hey guys, saya ingin tanya, kenapa semua orang Indonesia pikir orang bule kaya? Oh ya, kenapa? Ya, listen to me. Ya, kenapa kayak gitu? Bukan semua orang bule datang ke sini seperti turisme atau buat sekolah atau buat apa-apa. Ada orang kayak aku, saya nikah sama orang Indonesia. Saya kenal suamiku di kapal. Saya juga kerja di kapal, dan juga saya datang dari desa di Serbia. Bukan, saya keluarga bukan kaya. Dan kalau udah datang ke sini, saya dan suamiku nggak ada uangnya buat bikin nikahan gede, ya. So, saya mau nanya-nanya, kenapa semua orang di komenku nulis, orang bule kaya, orang bule banyak uang, kayak gitu. Tapi enggak. Benar, saya di sini juga kaya semua. Saya cari hidup buat aku dan suamiku. Dan juga komen di bawah, kenapa sih kayak gitu? Saya mau opinion orang Indonesia buat subjek ini. Dan juga mungkin orang di Bali ada banyak uang, orang bule di Bali ada banyak uang. Kenapa? Dia di situ buat turisme. So, mungkin ada uang, tapi bukan semua bule di Indonesia ada banyak uang. Bukan semua bule di Indonesia kaya.
Oh ya, ada orang normal kayak aku, like saya di sini cuman housewife ya. Suamiku masih kerja di kapal. Saya di sini cuma housewife, so saya nggak ada banyak uang. Saya bukan kaya, saya cuma normal orang ya. Tapi banyak orang nulis di komenku, oh orang bule kaya. Keluargaku di Serbia juga nggak kaya, middle class, normal orang ya. Di sini, I would say suamiku dan aku juga middle class, normal. So Normal. ya. And then kalau semua mau bilang kenapa saya enggak live in Serbia, it's because suamiku udah beli, sebelum nikah suamiku udah beli rumah di sini. Oh. So and then juga ada ini culture buat kalau suamikunya anak pertama buat mertuaku, so dia gak mau jauh-jauhan dari dia parents. So ya. Kayak gitu. Tapi the point is, komen di bawah. Saya mau nanya-nanya gimana kamu opinion buat ini subjek dulu. Sekali coba makanan Indonesia si Bul ganteng jadi ketagihan. Jadi ketagihan, guys. How was it? Enak. 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 Yeah, nice. Enak. How was it, bro? It's good, man. Very good. Very good. It's a knock. Yeah, enak. Enak as fuck, Spicy, bro. spicy. Oh, a little. Spicy, It is pedas. spicy. Spicy, bro. It's good. It's good. Too spicy for white boy. Yeah. Say one more time. What is this? Chimpang. Chimpang. Tipat. What was it called? Tipat. What was it called? Tipat. Chimpang. Yeah. Yeah, it's good. Chipat's good. Can you say tipat? Tipat. Chipat. Tipat. Yeah. Kipat. Enak. Enak. Yeah, bro. Thank you so much for this That's food, sweet, man. that's sweet, that's So sweet. good. Yeah, we Yeah. haven't eaten So all good. day. So glad to know that was enjoy. Yeah. Yeah. I'm very happy. Indonesian food, the best. Oh, Well, it's good Food the to best, see you guys Indonesia. again. Yeah, Thank you too, thank friend. you. You too. Yeah. Too. Yeah. You can always join us in our travels, man. Come with us all the time. Yeah. Who knows? Maybe another day. You know? Yeah. Wow. Enjoy, guys. Enjoy. Thank you. Yeah. Yeah. beli Rusia doyan bakso. Wow. Gede-gede baksonya ya. Lebih Lebih nyaman nyaman tinggal di Indonesia tinggal- atau di Prancis? Indonesia atau Perancis? Kayaknya di Indonesia. Karena saya udah beberapa tahun ya di sini. Dari November 2018, tapi saya sampai balik ke Prancis 1 tahun. Pokoknya saya pernah tinggal 1 tahun setengah di Padang, terus balik 1 tahun di Prancis, terus ini udah 1 tahun setengah di Jakarta. Berarti ya udah 3 tahun lah. Dan ya udah punya kerja di sini, udah punya banyak teman di sini, udah punya pasangan di sini. Jadi ya lebih nyaman tinggal di Indonesia. Wah. Untuk sekarang saya beta dan saya pengen jalan di Indonesia dulu. Tapi karena saya masih warga negara luar, warga negara asing. Warga Kurang tahu negara itu. asing. WNA. Saya belum tahu masa depannya seperti apa. Oke. Pulang Perancis atau di sini terus. Tapi ya mau berkarir di sini dulu, gak ada rencana untuk balik. Dan ya pasti kangen sih sama keluarga, sama makanan Perancis, sama teman-teman semua ada di sana. Oke. Tapi ya Indonesia bikin saya senang sekarang. Indonesia Ada bikin satu senang. hal yang aku kurang suka dari bule Eropa. Mereka Oke. itu setelah selesai pakai toilet, mau itu setelah hadas besar atau hadas kecil, mereka nggak bersuci pakai air. Bersihinnya cuma pakai tisu aja. Kalau kamu pernah ke Eropa, mungkin ke Jerman atau Prancis atau UK atau Switzerland, kamu pasti relate kalau di toilet-toilet mereka itu nggak ada water gun, cuma ada toilet paper aja. Ini kemarin aku lihat video ini, cowok ini nanya ke bule-bule ini, kamu bersuci itu gimana? Dan mereka pada jawab pakai tisu. Terus cowok ini tanyain lagi ke mereka, kalau seandainya ada pup di tangan kalian bersihin pakai apa? Terus mereka jawab pakai sabun dan air. Ya udah, kalau lu tahu itu cara yang lebih bersih, kenapa nggak diterapkan? By the way, yang begini nggak cuma bule, tapi beberapa orang Asia yang non Muslim juga. Karena teman suami aku orang India Hindu, dia juga cuma pakai tisu aja, nggak pakai air. Orang bule yang Muslim dan orang Asia yang Muslim tetap bersuci pakai air dan tisu. Di kamar mandi kita juga alhamdulillah ada water gunnya. Udah gitu aja guys.
Gimana rasanya jadi orang Portugis di Indo? Itu dah karena saya udah nikah, sama udah ada anak, sama udah ada kerja di sini, udah tinggal di sini udah lama. Wah. Udah terbiasa. Tapi pertama kali saya datang sini susah cari makanan karena terlalu pedas. Tapi di Portugal yang makanan yang paling pedas itu piri-piri. Tapi kalau orang Indonesia makan makanan yang kayak gitu nggak terlalu pedas. Tapi sekarang saya udah terbiasa sama makanan Indonesia, udah terbiasa sama culture, religion, sama itu fun fact. Biasanya kalau saya dapat Gojek atau dapat apa, orang tanya, kamu dari mana, Bapak? Saya bilang dari Portugal. Orang langsung bilang, oh, Cristiano Ronaldo. Itu selalu kayak gini. Oh. Oke guys, demikianlah sebentar tadi beberapa video kompilasi dari sumber TikTok, dan kita sudah sama-sama lihat ya bagaimana cerita, pendapat dan juga komentar dari bule-bule ini yang mengatakan mereka memilih Indonesia dari negara mereka sendiri, yaitu dari negara Eropa ataupun dari negara Barat, karena mereka membuatkan bahwa nyaman, aman, betah ketika berada di Indonesia. Menurut apa yang saya dapat lihat, pandangan mereka mengenai kuliner, cuaca, ramah tamah dari masyarakat Indonesia. Beberapa ciri yang membuatkan para bule ini benar-benar rasa nyaman ketika berada di Indonesia. Mereka juga guys pengen untuk menjadi orang Indonesia ketimbang daripada menjadi orang Barat. Kejujuran apa yang mereka bisa nikmati ketika mereka berada di Indonesia, kayaknya sudah beradaptasi lah ya. Sepertinya bisa berbahasa Indonesia, berbahasa Indonesia saja mampu mencari pekerjaan. Sebagai contoh menjadi dosen ya, dan mendapatkan pekerjaan sebagai tour guide dan sebagainya. Jadi ini adalah hal-hal contoh yang bisa dinikmati sebagai bule guys. Mereka bukanlah orang Indonesia, tetapi para bule yang sanggup meninggalkan negara mereka hanya semata-mata untuk tinggal di Indonesia. Mantap sekali ya. Itu adalah cerita dan juga pandangan mereka guys. Menurut kalian bagaimana? Silahkan tulis di ruangan kolom komentar ya, sebab apa yang kita sama-sama lihat bagaimana Indonesia membuatkan ramai dari luar negeri Indonesia itu begitu baper sekali, karena mereka tidak menyangka setelah sampai di Indonesia inilah terjadinya saat ketika mereka berada di Indonesia, terutamanya kepada para bule khususnya. Oke guys, jadi itu adalah pendapat dan juga bicara singkat dari Uncle. Semoga ya bisa memberikan sedikit sebanyak info dan sebagainya. InsyaAllah kita akan bisa ketemu lagi di video-video akan datang. Sampai jumpa lagi. I love you Indonesia, I love you Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Channel YouTube dengan konten yang selalu mereaksi apapun tentang Indonesia, kami dari Malaysia. Ayo like and subscribe. Adi Fasa Eren Channel, Adi Fasa Eren Channel.